dengan bapak dan ibu guru yang bisa mengajar dengan lebih baik oleh anak-anak, karena akan merangsang berbagai aspek perkembangan psikologis anak, perkembangan psikomotorik, sosial, emosional, moral, kreativitas, kecerdasan, dan sebagainya. Untuk itu memang kunci utama belajar mohon tidak harus dengan cara-cara kekerasan di dalam keluarga. Ayah dan bunda, papa dan mama mohon lebih sabar, lebih tenang, lebih kreatif, lebih penuh nuansa persahabatan dan sebagainya. Untuk itu memang diperlukan sinergi yang kokoh antara sekolah atau guru dengan orang tua. Sinergi ini memegang peran penting karena akan menyampaikan materi-materi pelajaran dengan cara yang lebih ramah anak, manakala juga difasilitasi oleh para orang tua di dalam keluarga. Jadi mohon para orang tua berkenan menjadi sahabat anak dan idola anak, diidolakan sebagaimana anak mengidolakan guru. Ya. Dulu kan pada waktu TK kan ada lagunya pujaan kepada para ibu guru kan, mungkin lagunya seperti ini. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan sepenuh hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Nah, bagaimana orang tua juga diidolakan oleh putra-putrinya sendiri. Ini juga ada kerjasama misalnya dengan PT Benisi Indonesia, dengan Shinkanjuku Online, yang kadang-kadang anak merasa nikmat sekali, merasa nyaman sekali, karena intinya bahwa mengerti itu menyenangkan. Gitu. Jadi mengerti itu bukan sesuatu yang menyedihkan, menakutkan dan sebagainya, tapi sangat mengasihkan mengerti itu. Untuk itu memang perlu diciptakan suasana belajar di dalam keluarga yang lebih ramah anak. Lebih penuh senyuman, penuh warna-warni, penuh persahabatan. Ya. Dan istilahnya juga bisa diganti, bukan saja belajar dari rumah. Memang ada saatnya belajar di rumah, menatap ke sekolah melalui layar. Tapi kadang-kadang screen time untuk anak juga ada batasnya. Jadi mohon juga diganti juga dengan menjadi belajar di rumah. Karena memang belajarnya di rumah, nah sebagai guru pengganti adalah orang-orang yang ada di rumah. Bisa ayah, bisa ibu, bisa juga kakek atau nenek kalau ada, atau paman, om atau tante, atau mungkin staf rumah tangga dan sebagainya. Nah, bagaimana makna pendidikan? Saya ingin mengajak para bapak dan ibu memahami dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 dengan tegas menyatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi arahnya agar anak-anak mengembangkan potensinya. Bukan sekedar membebani anak dengan berbagai hafalan, tapi juga memberdayakan anak ini dengan potensinya bisa berkembang secara lebih optimal. Lalu standar isi pendidikan kita yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 5. Nomor 1 adalah etika. Etika yang jangan dilupakan. Etika sopan santun, etika bisa bekerja sama, saling menghargai dan menghormati, tidak egois, tidak mau menang sendiri, tapi bisa bergotong royong dan sebagainya. Kedua adalah estetika, unsur-unsur art, unsur seni, unsur yang indah, yang rapi, yang bersih dan sebagainya. Lalu eptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian nasionalisme. Dan nasionalisme adalah rasa bangga sebagai anak Indonesia. Bangga mempunyai filosofi Pancasila yang saling bekerja sama, beragam sukunya, kepercayaannya, agamanya, tapi tetap kompak bersatu dan sebagainya. Dan kesehatan. Kesehatan juga erat kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini, karena anak-anak diajak untuk menjaga kesehatannya sendiri. Kesehatan fisik maupun kesehatan mentalnya. Untuk itu, sebaiknya memang kurikulum pendidikan lebih berpihak pada hak anak. Artinya kurikulum untuk anak, jangan dibalik anak untuk kurikulum.
kurikulum yang bisa merangsang perkembangan anak secara lebih optimal. Termasuk dalam ini kurikulum kehidupan yang sangat tepat untuk membuat anak lebih tegar, lebih tabah, lebih tahan banting menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengingatkan Ibu dan Bapak sekalian, ada surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pertama ditegaskan dalam surat edaran itu, belajar daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan kurikulum untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan. Jadi dalam hal ini memang situasinya darurat. Jadi mohon kurikulumnya juga kurikulum darurat. Artinya kurikulum yang tadi lebih ramah anak, tidak ada pemaksaan, tidak harus terlalu mengejar target dan sebagainya, karena situasinya memang dalam keadaan darurat. Lalu yang kedua ditegaskan, belajar dari rumah difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup mengenai pandemi COVID-19. Bagaimana menjaga kesehatan agar tidak mudah tertular virus corona ini. Ini yang jauh lebih mendesak, lebih penting, karena situasinya memang dalam keadaan darurat. Kemudian mohon juga para ayah dan bunda, bapak dan ibu, memahami dan menghargai potensi setiap putra-putri yang saling berbeda. Ada yang pintar main musik, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar menggambar, ada yang pintar olahraga dan sebagainya. Itu dihargai dan diapresiasi. Nah, ini ditegaskan ada 8 kecerdasan, cerdas angka yang pintar matematika, cerdas kata, pintar mengarang atau pandai berbicara, cerdas gambar, melukis, mendesain, cerdas gerak, kinestetik seperti olahraga, cerdas teman adalah cerdas sosial, lalu cerdas diri, intrapersonal, dan cerdas alam. Ibaratnya kalau cerdas angka, matematikanya kuat, ya, senang di laboratorium. Ini cerdas kata atau bahasa, pandai menguasai bahasa asing, pandai berpidato atau pandai menulis karangan, artikel, dan sebagainya. Ini cerdas gambar, melukis atau mungkin mendesain patung. Ini cerdas musik, main alat musik atau bernyanyi, atau juga musik tradisional. Cerdas gerak atau kinestetik, ini cerdas teman, cerdas sosial, ini cerdas diri, dan ini adalah cerdas alam. Artinya senang pada lingkungan alam, pada tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Nah, mari ayah dan bunda temukan dan hargai potensi setiap anak yang saling berbeda. Tidak usah harus selalu sama. Jadi biar ibarat anak-anak adalah aneka warna bunga di taman sari keluarga. Ada mawar, merah, melati, kemudian kenanga, kembang sepatu, anggrek. Ditanya mana yang paling indah, semuanya indah. Ini yang harus dijaga, perbedaan-perbedaan dari putra-putri kita ini. Sistem pendidikan yang tepat, yang mendukung rasa percaya diri anak, juga akan mendukung pengembangan karakter mereka. Karakter yang sopan dan santun, tangguh, rendah hati, penuh hormat, kreatif, jujur, disiplin, dan sebagainya. Ini tentu sesuai juga dengan prinsip karakter dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu karakter profil pelajar Pancasila, ada akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Marilah di dalam keluarga ini bagaimana tetap menciptakan agar anak-anak gembira dan bahagia. Semua anak pada dasarnya senang belajar. Tapi belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira. Mari kita ciptakan suasana gembira. Mendidik dengan sukacita berarti suasananya gembira. Keluarga yang ramah anak, yang jauh dari tindak-tindak kekerasan. Mendampingi menonton televisi, mungkin membimbing melalui laptop, atau mungkin dengan mendongeng, atau mungkin tadi tetap berolahraga atau bergerak ya di dalam rumah. Yang walaupun tidak terlalu luas tapi tetap bisa bergerak, kemudian belajar dengan gembira di taman keluarga bersama dengan ibu atau mama, upayakan untuk tetap ada waktu untuk itu.
orang tua juga mohon dapat menjadi idola anak, diidolakan. Tidak harus dengan cara-cara kekerasan, dan lebih sebagai fasilitator dan motivator. Yang memotivasi, yang memfasilitasi materi-materi pelajarannya. Beberapa laporan pada keluarga yang sudah mengembangkan hal ini secara positif, artinya menyatakan bahwa belajar saat ini walaupun di rumah saja, tapi positif karena perhatian lebih individual. Anak-anak menjadi lebih mandiri, lebih kreatif, juga cocok untuk anak berkebutuhan khusus, sehingga anak siap untuk terjun nanti ke kehidupan nyata melalui kegiatan yang lebih dinamis dan lebih fleksibel. Nah, suasana seperti ini, kemudian mungkin anak senang bermain boneka atau mendongeng, sesuai tadi standar isi etika diberi contoh. Nah, tetap sopan, tetap santun menghadapi orang tuanya, menjaga kamar tidurnya tetap rapi, ditata lagi setelah bangun tidur, membuang sampah di tempatnya. Saat tidur juga diatur waktunya, harus tidur, tidak bermain gadget atau ngobrol atau lihat TV dan sebagainya. Jadi disiplin semua mengelola waktu yang ada. Bagi para papa dan mama, kunci sukses menghadapi anak intinya adalah kreatif. Kreatif, penuh ide-ide baru. Tidak diam, statis, atau ngambek, atau bahkan kemudian ngomel, marah-marah. Tidak. Penuh dengan ide-ide baru, menciptakan puisi, supaya memotivasi anak, atau poster gambar-gambar, atau mungkin juga bisa membuat lagu. Sekarang anak akan belajar, sering kemudian mengembangkan informasinya melalui internet. Tapi diingatkan, internetnya juga internet yang sehat. Kita bikin puisi misalnya, berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Bisa juga diberi nada-nada. Kita para orang tua kan juga pada dasarnya kreatif kan. Ya sambil bernyanyi, ciptakan lagu-lagu baru. Berinternet, yuk berinternet, cara baru untuk belajar. Tapi satu kata harus diingat, berinternet sehat. Nah, berinternet sehat, ya kalau sudah selesai, materi pelajaran dan sebagainya, udah di stop. Jadi dimatikan, kita melakukan kegiatan lain yang lebih kreatif, yang lebih produktif, dan sebagainya. Atau gadget. Nah, gadget juga sering dikeluhkan anak kecanduan gadget. Kita bisa bikin lagunya. Gadget, gadget, ada manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Misalnya. Jadi dengan nada itu anak-anak juga tidak akan merasa terlalu ditekan dan sebagainya, tapi diajak, dilibatkan. Mungkin juga anak bisa membuat lagunya sendiri, permintaan-permintaan harapan kepada orang tua dan sebagainya. Belajar, rajin belajar, kita bikin puisinya, kita isi dengan nada. Monggo silahkan para ayah dan ibu menciptakan lagu sendiri, apa saja. Misalnya ini diisi, bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan, dan seterusnya, silakan. Kemudian mohon kita semua selalu berusaha tetap sehat. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Jadi kita sehat fisik, tapi kemudian depresi, kemudian marah-marah, kita stres. Nah, kita upayakan agar tidak terjerumus dalam berbagai gangguan kejiwaan kita. Nah, dengan gembira itu singkatan dari huruf-huruf G, E, M, B, I, R, dan A. Untuk G adalah gerak. Mari kita rajin bergerak, para ayah dan bunda. Sesibuk apapun juga, kita olahraga dengan melompat-lompat saja sudah bergerak. Atau senam pagi, 1, 2, 1, dan sebagainya. Untuk kalau dimungkinkan, mungkin ada kolam renang, ya berenang, atau apa saja. Pendek kata bergerak, membuat darah mengalir lancar, akhirnya kita juga relatif akan lebih sehat. Gerak. E, berikutnya gembira, G, E. E adalah emosi cerdas. Boleh marah, boleh. Tapi marah yang cerdas tidak membentak, tidak membanting pintu atau melempar piring. Tapi ungkapkan, sayang, bunda marah atau mama marah. Waktu itu kan janji kita mau belajar sama-sama kan? Jadi ungkapkan marah, tetapi yang tidak dengan cara kasar dan tidak merusak persahabatan dengan anak-anak. GEM,
M adalah makanan sehat. Makan teratur, makan tepat waktu, dan sehat. Sayuran, buah-buahan adalah lebih sehat dari mungkin daging merah dan seterusnya. B, B adalah berdoa, beribadah, dan juga bahagia. Bisa juga bersyukur, penuh rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. B, I. I adalah istirahat. Jadi para papa dan mama juga atur waktu, kelola waktu dengan istirahat. Istirahat dengan tenang, termasuk istirahat dari berpikir negatif, ya mungkin terlalu banyak curiga atau dengki, iri, dendam dan sebagainya. Itu mohon diistirahatkan dan selalu berpikir positif. Gembi, sekarang R adalah rukun dan ramah. Rukun dengan pasangan hidup, ibaratnya kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ramah dengan pasangan hidup juga, dengan anak-anak, dengan asisten rumah tangga dan sebagainya. Dan terakhir gembira, A-nya terakhir adalah aktif berkarya. Tetap aktif berkarya, mungkin work from home atau apa saja. Pemberdayaan ekonomi bisa berkarya, atau mungkin bakat biasa menulis, atau mungkin memberikan les bahasa secara virtual, karena cukup banyak sekarang dengan melakukan dialog virtual, tapi bisa membagi pengetahuannya mengenai berbahasa Inggris. Bagi anak-anak, belajar akan lebih ceria, lebih penuh sukacita, dan lebih efektif kalau ada unsur amusement atau hiburan. Ada juga sekali-sekali aneka games permainan. Bisa berpacu dalam melodi, bisa tebak cermat, ya. Sebutkan misalnya jumlah dari angka-angka ini. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 berapa misalnya, dan seterusnya. Selalu berpikir positif bahwa anak-anak pada dasarnya adalah cerdas semua, senang belajar, juga ciptakan nuansa yang lebih colorful, warna-warni, badan segar karena kita rajin bergerak, dan otomatis emosi juga akan lebih sehat. Jurus jitu menghadapi anak adalah komitmen kuat kita sebagai orang tua, bahwa ini adalah tanggung jawab kita. Mungkin dengan daya yang tepat, sol, mi, re, do, si, la, sol. Oh bintang kecil di langit yang biru. Dan seterusnya. Kemudian, sebagai pendongeng, kadang-kadang kita bercerita juga. Bercerita kalau misalnya anak masih kecil, wah ini ada boneka, pakai boneka juga. Mungkin ada yang kenal boneka. Apa ini? Poing, wow, weleh, weleh, weleh. Oh ada si Komo. Macet lagi, gara-gara saya lewat. Oh, si Komo lewat jadi macet. Nah, misalnya kepada anak, teman-teman, yuk kita rajin belajar ya, supaya belajar itu menyenangkan, nanti naik kelas, misalnya, atau apa saja. Tapi ajakan yang ramah anak, sehingga anak tidak terkesan mendapatkan tekanan-tekanan. Kemudian yang berikutnya, ya sebagai seniman, mengatur rumah lebih indah, lebih rapi. Bantal yang warna-warni dipadukan dengan taplak, mungkin diberi sedikit lukisan warna-warni dan sebagainya, dengan ruang tempat anak belajar atau bermain sekaligus, itu menjadi sangat akrab dan anak merasa sangat bahagia. Kemudian juga ada unsur humor, tidak datar terus, sekali-sekali udah unsur humor dengan gambar-gambar atau trik yang lucu, atau juga memperkenalkan sesuatu juga dengan alat bantu, alat peraga. Misalnya mengajar bahasa Inggris bukan sekedar merah apa, ayo, biru apa, kuning apa. Tapi mungkin akan lebih menyenangkan kalau what is the color of this handkerchief? Oh, yellow. Yellow bukan hello ya. Nah, sekarang what is the color of this handkerchief? Red, bukan karet ya. Apalagi this one is blue. Atau mungkin dengan trik sulap. Nah, sekarang supaya keluarga atau rumah lebih colorful, lebih penuh warna-warni, sekarang Papa mau belajar sulap dari Pak Tarno. Ini ada kotak kecil ya. Ini kita anggap jadi pot. Supaya ada bunga warna-warni lagi. Nah, kita bilang simsalabim.
Ada tongkat sulapnya. Kita bilang simsalabim. 1, 2, 3. Simsalabim. Abrakadabra. Wow, ada bunga warna-warni. Lihat kebunku penuh dengan bunga. What is the color of this flower? Yellow, pink, blue. This one, yellow, ini orange, dan sebagainya. Jadi, kalau kita sebagai orang tua kreatif, maka anak-anak juga akan kreatif. Berikanlah nuansa kreativitas ini dengan contoh-contoh keteladanan sebagai orang tua kreatif. Anak-anak semakin terlindungi dari berbagai tindak kekerasan. Karena sesuatu yang penuh dengan kasih sayang, kekuatan cinta, akan ibaratnya taman bunga ini diberi pupuk, kemudian disiram dengan kasih sayang, maka mereka akan merekah menjadi bunga-bunga yang elok di masa depan. Orang tua bijak mendidik anak sesuai dengan zamannya. Sekarang zaman pandemi, ya harus lebih tenang, lebih sabar, kemudian lebih kreatif, dengan anak-anak dapat terus berkembang dengan lebih optimal dan lebih cemerlang di masa depannya. Kita semua bisa belajar sebagai orang tua. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan dan suasana yang penuh kasih sayang. Mari bulatkan tekad, stop kekerasan terhadap anak di dalam dunia pendidikan. Impian anak adalah rumah yang ramah anak, sekolah yang ramah anak, mungkin Jakarta yang ramah anak, yang layak anak, dan kita mengarah pada idola Indonesia yang layak anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita serukan kepada putra-putri kita, para papa dan mama, anak-anak tersenyumlah. Mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif saja, mereka juga ingin bahagia bersama dengan papa dan mama di dalam keluarga. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan kekuatan cinta. Untuk itu, sebagai penutup saya akan tutup dengan sebuah lagu sederhana, Mendidik dengan Cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari terus mengasuhnya dengan senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Mari kita didik putra-putri kita tetap dengan kekuatan cinta. Terima kasih. Selamat siang. Shalom. Terima kasih Kak Seto. Baik Bapak Ibu, kita siarkan penjelasan dari Kak Seto, yaitu mendidik anak dengan sukacita. Sekarang kita ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini adalah yang sudah Bapak Ibu buat melalui link yang sudah diberikan. Jadi nanti saya akan bacakan. Jika waktu kita memang sudah tidak selesai, sudah tidak sempat untuk semuanya, jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, jika nanti pertanyaan Bapak Ibu tidak dibacakan di sini. Baiklah, pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana mendidik anak dengan sukacita kalau anak suka melawan, tidak patuh? Bagaimana sikap orang tua menanggapinya dengan sukacita? Silakan Kak. Ya, baik. Sebetulnya anak melawan, karena di dalam ilmu psikologi dikenal prinsip anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Anak-anak bisa bicara karena apa? Meniru kan? Diajarin dari kecil, ini mama, ini papa, ini oma, opa, dan sebagainya. Jadi juga perilaku. Jadi kalau kemudian anak melahirkan suatu perilaku kekerasan, melawan adalah pemberontakan dan sebagainya, ya karena meniru adanya kekerasan yang dia terima. Jadi anak seperti cermin yang menampilkan kembali apa yang dia peroleh selama ini. Jadi kalau kita mengubah, zaman sekarang bukan zamannya lagi mimpi punya anak-anak penurut. Kita akan frustrasi. Tapi anak yang bisa bekerja sama. Bahwa di dalam keluarga kita semua bekerja sama. Kita kompak, kita satu tim, super tim bahkan bekerja sama. Jadi semua dengan contoh keteladanan. Jadi mulailah semua diubah. Cara-cara dengan melotot, dengan membentak ya dan sebagainya diubah dengan senyuman.
Dengan kekuatan senyuman, anak-anak juga akan meniru dengan senyuman juga. Dan kemudian dibiasakan ada semacam rapat keluarga, diskusi. Kita entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nah biasa duduk dalam keadaan masing-masing tenang, kita bicarakan. Nah, yuk, selama pandemi ini, papa sibuk juga, mama sibuk. Nah, ada waktu kapan? Lalu ditentukan ini jam sekian ya. Selama ini papa ada waktu. Nah, kita ngobrol, kita belajar bersama dan sebagainya. Jadi, kalau ada kadang-kadang kekecewaan anak mungkin diperlakukan terlalu tidak adil atau penuh tekanan, maka juga harus didengarkan suara mereka. Artinya pada saat anak diberi kesempatan bersuara, berpendapat, dan kita mendengar dan kita membahasnya, maka anak tidak akan melawan lagi. Karena salah satu hak dasar anak yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak didengar suaranya. Tapi tidak berarti semua harus dipenuhi, tapi dibicarakan, bicarakan dari hati ke hati. Dengan cara demikian, mudah-mudahan anak-anak belajar mengungkapkan pendapatnya, belajar berdiskusi dengan prinsip win-win solution. Bukan salah satu saja yang menang. Mungkin demikian, Miss Astima, untuk yang bisa saya sampaikan. Yang kedua adalah dari Daivin Alvaro, kelas 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya anak-anak rindu untuk belajar dengan sukacita tanpa paksaan dan keluhan dari anak? Iya, sebetulnya dalam ilmu psikologi juga dengan prinsip anak-anak itu ibarat air yang mengalir menuju ke tempat yang lebih rendah. Jadi hukum alamnya adalah demikian. Nah, anak-anak juga menuju ke tempat yang menyenangkan, yang menggembirakan begitu. Jadi dia cari, kalau belajarnya menyenangkan, nggak usah disuruh, dia akan senang sekali. Mungkin belajar dengan prinsip yang dikembangkan oleh PT BNI Indonesia, silakan juga online misalnya, dengan cara yang dikemas, ada lagu-lagu, ada gambar yang bergerak, ada nuansa warna-warni. Nah, menyenangkan, akhirnya tanpa sadar anak akan senang belajar. Nah, tadi juga disampaikan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Jadi prinsip belajar yang efektif adalah belajar yang penuh sukacita. Nah, kunci utama, ciptakanlah nuansa sukacita ini pada lingkungan belajar anak, maka tanpa dipaksa, otomatis anak akan rindu belajar dengan cara-cara seperti itu. Demikian. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Immanuel Semisianipar, kelas 4. Pertanyaannya adalah, bagaimana mendidik dengan sukacita jika orang tua pun tidak sedang bersukacita? Iya, memang itulah yang harus kita kita ciptakan. Artinya begini, sukacita, gembira itu kan emosi kan. Nah, semua orang memiliki emosi. Tapi kadang-kadang kalau kita bilang, aku emosi, kita pegang ke sini. Padahal emosi ada di kepala. Pusat dari emosi adalah kepala. Sehingga emosi bisa dikelola dengan cerdas. Gitu. Jadi coba kita lihat misalnya. Kadang-kadang ada sebuah keluarga yang semua penuh dengan kemewahan, semua penuh dengan harta berlimpah. Tapi kalau emosinya tidak cerdas, ada selalu yang kurang, selalu menuntut, selalu marah-marah, selalu. Nah, berbeda ada beberapa keluarga yang mungkin sederhana, tapi emosinya dikelola dengan baik, dikelola dengan penuh rasa syukur, penuh rasa terima kasih, selalu berpikir positif. Nah, akhirnya ya kebahagiaan akan muncul dengan sendirinya. Jadi ini semua bisa diciptakan lah perasaan-perasaan positif tadi. Bahwa saya sendiri mengalami, pernah menjadi gelandangan, pernah menjadi gembel dan sebagainya, tapi ya saya selalu senyum, selalu optimis ya, dan ini akhirnya ya terbawa terus sampai sekarang begitu. Bahwa kadang-kadang pernah juga rumah kami kebanjiran sampai 3 meter waktu situ Gintung jebol, tapi ya penuh rasa syukur saja. Terima kasih, mungkin ini cobaan dari Tuhan yang akan menguatkan kami saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana strategi untuk mengenal gaya belajar anak dan menerapkannya dengan efektif sesuai usianya agar hasilnya maksimal? Iya,
Saya selalu mengatakan psikolog terbaik di dunia adalah orang tua. Karena psikolog untuk bisa memahami karakter, bisa memahami bagaimana potensi setiap anak yang diperiksa itu kan pertama dasarnya observasi, pengamatan. Kemudian kedua adalah wawancara, dialog sehingga menggali lebih banyak. Nah, kalau orang tua, apakah itu ibu atau bukan ayah, juga bertindak semacam psikolog tadi, selalu penuh perhatian terhadap putra-putrinya, lalu punya catatan perkembangan. Oh, anak yang satu ini kalau lagi belajar begitu dengar ada musik dia menoleh, oh dia tertarik pada musik. Mungkin ini termasuk anak yang cerdas musikal misalnya. Kemudian ada anak yang senang coret-coret atau dicoret-coret. Oh, ini mungkin senang menggerakkan tangannya, mungkin senang menggambar. Atau anak yang nggak bisa diem, sebentar lari ke sana, lompat-lompat. Ini mungkin cerdas kinestetik. Ya, intinya sekarang ini membangun komunikasi yang efektif. Itu saja. Kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi nggak bisa langsung main perintah, anak nurut. Main perintah, anak nurut. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita saat ini mimpi punya anak penurut, kita akan frustrasi. Tapi bisa bekerja sama. Nah, bekerja sama ini tadi melalui dialog. Melalui dialog tadi menyamakan persepsi, mencari satu titik di tengah sehingga sama persepsinya. Tapi kalau saling ngotot, saling ini ya buntutnya adalah keributan, konflik, dan akhirnya justru anak-anak tidak bisa fokus pada pelajarannya. Jadi apalagi kita sebagai yang lebih mengemong lah begitu, kita yang mencoba untuk lebih fleksibel, tidak mendapatkan satu resep tersudah begitu, tapi ya tadi melalui dialog, melalui bargaining, saling kalau begini bagaimana, begini akhirnya anak juga terbiasa berdialog. Karena pada saat anak-anak nanti dewasa banyak terjadi kepribadian yang memaksakan kehendak, ya karena kadang-kadang tanpa sadar pada waktu kecil juga selalu dalam suasana penuh paksaan. Tapi kalau biasa berdialog, akhirnya nanti juga cara berpikirnya juga lebih demokratis, bisa saling menghargai dan mencoba mencari titik temu di tengah-tengah. Baik Kak, pertanyaan berikutnya adalah dari Bidan Kasih kelas 4. Pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi perilaku anak yang susah diingatkan atau tidak mengenal waktu bermain, hanya kemauannya saja? Ya, memang kalau kita hanya main perintah, ayo stop, ayo begini, ya memang namanya anak-anak kan, anak-anak kemampuan berpikirnya juga masih sangat terbatas sehingga dia lebih melihat dari sudut pandangnya sendiri. Maka dari salah satu caranya adalah tadi dibiasakan selalu ada rapat keluarga. Rapat keluarga ini selain menyampaikan pesan-pesan secara umum, kemudian juga menyusun bersama komitmen apa-apa yang harus dipatuhi, apa yang tidak, tapi dengan cara diskusi sehingga hasilnya adalah merupakan kesepakatan bersama, termasuk juga untuk mengkritisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atau melakukan evaluasi. Apakah Kak Seto pernah tidak mood dalam mendidik? Misalnya muncul rasa emosi atau marah? Kalau pernah, contohnya apa Kak? Bagaimana cara mengatasi emosi saat mengajar anak didik? Pada waktu anak-anak masih kecil ya, itu biasa anak-anak kan kadang-kadang sering dibilang nakal. Nakal tuh ya coret-coret, teriak dan sebagainya begitu. Nah, kita begitu saya pulang, saya udah membayangkan kalau sampai nanti anak-anak teriak, kemudian mungkin coret-coret, kamar berantakan, ya saya hanya mengucapkan puji Tuhan, anak ini anak manusia bukan robot begitu. Jadi bahwa ini penuh dengan dinamikanya yang perlu disyukuri dulu gitu. Jadi begitu saya lihat pulang, saya melihat kamar berantakan, ayah lihat ini gambar aku, gambar tembok coret-coret begitu. Nah kalau kita marah, kita lupa ini adalah kreativitas anak yang mahal, yang berharga. Dia nggak hanya kaku, nurut begitu, tapi penuh dengan ide-ide. Maksudnya mau menghias kamarnya begitu. Nah saya karena sudah saya antisipasi, jadi bukan kaget loh kok begini. Ya kita tahu bahwa anak-anak memang penuh dengan dinamika kan. Terus bilang, aduh ayah bangga kamu bikin gambar bagus sekali nih di tembok ya. Nah
Tapi kalau nanti ada tamu datang, loh ini kok kamarnya berantakan, nanti gimana? Bagus, kamu sudah, ayah senang kamu suka menggambar. Sekarang lalu saya carikan satu ruang yang di belakang, yang gudang, yang kemudian saya bersihkan. Kita sekarang gambar di sini. Kamu boleh gambar semuanya, boleh dicoret-coret. Tapi hanya di sini. Kalau di sini harus dijaga bersih. Nanti kita cat sama-sama ya misalnya. Anak saya libatkan untuk membersihkan lagi, tapi kemudian dapat tempat untuk menyalurkan kreativitasnya di gudang yang memang sengaja boleh dibikin sedikit berantakan tadi. Jadi anak hanya diarahkan saja, tapi tetap juga ditemukan adanya potensi, yaitu kreatif, yaitu ide-idenya yang berani, yang spontan, dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita tetap menjaga suatu yang mahal, yaitu kreativitas, tapi juga membuat anak tidak semau gue, kreativitasnya tidak kemudian merusak, tapi tetap menjaga kebersihan di tempatnya, semuanya disalurkan ke suatu tempat yang kita bilang ini adalah ruang kreativitas. Jadi kalau ada tamu, bahkan saya tunjukkan, dilihat nih, ini kreativitas anak saya nih, coret di tembok, kadang di bangku yang memang sudah kotor, yang boleh dicoret-coret begitu. Akhirnya juga senang. Nah kalau tadi kadang-kadang memang kadang-kadang sebagai ayah sudah capek, malam ada masalah. Nah itu mohon tidak dipendam saja, tapi dibicarakan. Saya bicara dengan istri saya bilang saya begini. Begitu dikeluarkan kita sudah bisa plong. Kemudian kalau perlu kita juga berteriak bisa. Tapi berteriak jangan teriak yang negatif, yang kasar atau membentak. Tapi pada saatnya, misalnya di kamar mandi. Nah itu tempat teriak yang lebih bebas saya. Kita nyanyi saja. Nyanyi lagu yang keras. Kalau lagu, misalnya lagu dari Tapanuli ya, lagunya Miss Ostima ya. Misalnya, Butet di pengungsian doamamu. Pokoknya teriak aja gitu. Atau muludung habe dan sebagainya gitu. Jadi dengan cara demikian orang, anak-anak juga ayah nyanyi ya. Tapi saya udah bilang kalau ayah nyanyi begitu, itu untuk menyalurkan perasaan ya kesel atau apa, atau juga penuh kegembiraan gitu. Jadi intinya harus dilepas perasaan itu. Atau ya saya olahraga kadang salto, kadang parkur, kadang koprol, tapi dengan cara begitu membuang perasaan-perasaan tadi sehingga akhirnya stabil kembali. Jadi perasaan ini jangan dipendam, tapi dikeluarkan, tapi dengan berbagai hal yang positif. Entah menyanyi, entah olahraga, entah menggambar, entah membuat puisi, membuat lagu, dan sebagainya. Jadi reaksinya tetap lahir dalam bentuk positif dan diterima dengan baik oleh lingkungan. Mungkin demikian. Oke Kak, pertanyaan berikutnya adalah dari Yoselin, kelas 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendidik anak untuk mau mengerjakan tugas tepat waktu, serta mau mengikuti video pembelajaran sampai selesai? Ya, intinya begini, kan tadi intinya jangan anak untuk kurikulum, tapi kurikulum untuk anak. Jadi, dan sesuatu itu hasilnya akan lebih positif, lebih optimal kalau dikaitkan dengan unsur-unsur yang menyenangkan tanpa paksaan. Nah, mungkin perlu juga ada saat-saat semacam Zoom meeting antara guru dengan para orang tua. Nah, para orang tua juga bisa mengemukakan berbagai permasalahan putra-putrinya, berbagai keadaan putra-putrinya. Sehingga mungkin ada beberapa anak yang tidak betah terlalu lama mengikuti pembelajaran secara daring ya, itu mohon juga disampaikan. Jadi mungkin dengan cara-cara tertentu bisa materi-materi ini didelegasikan kepada orang tua untuk disampaikan kepada anak. Ya, karena sekali lagi kemampuan setiap anak, tipe kecerdasan, ada yang kinestetik, ada yang visual, ada yang auditif dan sebagainya, ini tidak bisa dipukul rata begitu. Jadi kalau semua harus sama, memang dampaknya ada yang senang, ada yang juga yang tidak senang. Nah, yang tidak senang ini kemudian bisa menjadi bermasalah karena akhirnya tidak optimal diterima oleh anak, atau kemudian melahirkan berbagai protes atau pemberontakan dari anak.
Jadi marilah kita coba melayani setiap anak dengan cara-cara yang menyesuaikan dari keadaan setiap anak tadi. Karena tadi salah satu kompetensi dari pendidik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah fokus pada potensi anak dan tetap menjadi sahabat anak dan tetap adanya fleksibilitas ataupun dinamika yang bisa disesuaikan dengan keadaan masing-masing anak. Nah, hal ini hanya bisa diketahui oleh guru kalau ada komunikasi juga dengan para orang tua masing-masing anak tadi. Begitu. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya adalah datangnya dari Arya Vito kelas 3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara orang tua agar bisa mengendalikan emosi saat mendampingi anak belajar di sela-sela kesibukan orang tua yang bekerja, sehingga anak merasa nyaman dalam belajar dan orang tua sukacita dalam mendampingi anak belajar di rumah. Ya, intinya tadi ada saat-saat, misalnya setelah selesai, misalnya orang tua misalnya, aduh nggak sabar kok anak nggak bisa fokus, sebentar lihat jam atau sebentar izin mau ke kamar kecil, padahal sebetulnya sudah nggak betah berada di depan layar dan sebagainya, itu mohon juga dibahas. Sehingga anak diajak untuk berani mengemukakan keadaannya. Dan situasi ini bisa dilaporkan atau dikomunikasikan dengan guru. Sehingga intinya tadi, di dalam diskusi kami dengan Kementerian Pendidikan, kami juga mengkritisi sebagai saya mantan anggota BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, dalam dialog dengan para kepala dinas pendidikan di provinsi maupun kabupaten kota, dan juga selalu menghimbau agar disampaikan kepada para kepala sekolah dan juga para jajaran guru agar tetap menghargai perbedaan dari setiap siswa. Itu pada saat tatap muka, apalagi pada saat belajar secara daring. Jadi ini yang harus mendapatkan perhatian ya, bahwa hak pendidikan betul, tapi yang tertinggi pertama adalah hak hidup dan kedua adalah hak sehat. Nah, hak sehat adalah termasuk sehat jiwa. Jadi kalau sesuatu terlalu ditekankan, terlalu dipaksakan, terlalu diwajibkan dan sebagainya, ya dampaknya tadi yang 35% anak mengalami depresi tadi. Kita tentu tidak mengendaki hal itu dan tadi perlu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Itu misinya saya kira. Yang selalu kami harapkan semua adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dan selalu kreatif menyiasati cara-cara pembelajaran, artinya belajar untuk anak. Artinya dampaknya belajar adalah yang terbaik untuk anak. Jangan sampai anak lulus ujian atau lulus kenaikan kelas atau angkanya bagus, tapi tahu-tahu tadi dirawat di rumah sakit jiwa karena depresi tadi. Jadi hak sehat tetap menempati peringkat di atas hak pendidikan tadi. Begitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan satu dari guru. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kami sebagai guru dapat mendisiplinkan anak-anak di saat pandemi seperti sekarang ini dengan rasa sukacita? Karena sejak belajar secara online, kedisiplinan anak-anak itu berkurang. Iya, kita juga harus mengkoreksi istilah disiplin ini ya. Artinya pemahaman disiplin ini jangan hanya harus nurut. Itu yang sering terjadi. Orang tua juga sering mengeluh, anak saya nggak disiplin. Maksudnya ibu, dia nggak mau nurut saya gitu. Nah, bukan itu. Disiplin adalah mengikuti komitmen. Nah, komitmen ini berarti juga harus ada masukan dari anak-anak, dari siswa. Nah, komitmen ini juga bisa dikumpulkan dari pendapat para orang tua. Misalnya kadang-kadang bisa dibuat kuesioner misalnya. Sebaiknya menurut pendapat kalian atau anak-anak, misalnya belajarnya setiap jam berapa, belajarnya jam berapa sampai jam berapa, belajarnya apa saja dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin anak-anak juga merindukan bukan hanya sekedar belajar, tapi ada semacam Zoom meeting dengan sesama teman. Jadi kalau perlu juga saat ini kalian boleh saling berdialog gitu. Jadi bukan hanya melihat saja ke layar, tapi juga saling berdialog. Nah, misalnya ada moderatornya. Nah, siapa yang mau bicara angkat tangan. Nah, mungkin satu anak, saya mau bicara sama siapa, misalnya temannya
sama Dedi atau sama Lita atau siapa misalnya. Kamu gimana? Kamu senang nggak di rumah? Terus, lihat ini aku bisa membuat ini hastakaryah seperti ini atau apa saja. Jadi masing-masing juga ada saat-saat untuk saling berkomunikasi antar teman. Maka dengan cara-cara demikian anak juga merasa ada variasi, ada selingan. Tapi kalau terus belajar terus tadi, memang dampaknya itu tadi melahirkan anak mungkin kelelahan mata, akhirnya pakai kacamata, tapi juga stres, depresi, akhirnya tadi menjadi kontraproduktif, menjadi seolah malas belajar. Karena mohon selalu diingat, belajar yang efektif adalah belajar dalam suasana gembira, belajar dalam suasana menyenangkan, dalam suasana sukacita. Nah, pemahaman sukacita diukur dari anak, dari hati anak itu. Yaitu tadi tidak dengan datar, karena ya situasinya memang sangat beda ya. Melihat orang langsung dengan melihat di layar itu berbeda sekali. Dan tadi catatan dari IDAI, yang saya catat, anak TK maksimal melihat layar 1 jam per hari. Anak usia SD 1,5 jam. Usia remaja SMP dan SMA 2 jam per hari. Jadi kalau itu dipaksakan memang menjadi kontraproduktif. Karena juga selain merusak kesehatan mata, juga menimbulkan tadi ketegangan dan bisa mengarah kepada depresi dan gangguan kesehatan jiwa. Baik Kak, pertanyaan berikutnya adalah, yang pertama adalah bagaimana caranya mengajarkan anak untuk tidak selalu pamer atau sombong akan barang atau mainan yang dimilikinya. Kedua, bagaimana menjelaskan kepada anak bahwa tidak semua permintaannya harus dituruti oleh orang tua. Iya, itu tadi prinsipnya kan dari pendidikan. Prinsip pendidikan adalah contoh keteladanan. Jadi keteladanan ini dimulai dari orang tua. Dengan cara misalnya setiap ada, yuk kita ngobrol, misalnya istilah rapat keluarga diganti dengan ngobrol aja, kita bicara santai. Nah, untuk menunjukkan keteladanan tidak sombong dengan mengatakan, sayang anak-anak, sekarang papa ingin tahu apa yang salah dari papa menurut kalian. Jadi anak mungkin kaget tuh, boleh gitu. Iya, papa kadang-kadang marahnya suka bentak-bentak. Nah, papanya mencatat, oh gitu, satu. Apalagi, iya papa suka udah kalau pulang kerja udah nggak mau tahu, langsung tidur atau apa misalnya. Papa kalau udah main sebenarnya kerja tapi mungkin anak mama papa main gadget terus asik dengan gadgetnya, nggak perhatiin kita. Nah, semua itu dicatat. Akhirnya anak belajar, papanya kok tidak sombong, mau menerima kritik, mau menerima saran. Nah, tanpa sadar akan terbentuk di kepala anak prinsip juga seperti itu. Saya juga tidak akan sombong, saya juga mau menerima masukan, menerima kritik dan sebagainya. Karena tadi anak-anak adalah peniru terbaik di dunia, jadi perlu contoh keteladanan. Dan kemudian juga mungkin dengan kampanye lagu-lagu, bikin lagu misalnya, aku sayang semua teman-teman, tidak boleh sombong. Atau mungkin dengan cerita, ini bonekanya bilang jangan sombong ya. Nyanyi, aku sayang semua teman-teman, selalu gotong royong. Yuk kita seperti cerita ini misalnya. Jadi dengan cara-cara yang lebih edukatif tapi ramah anak, akhirnya anak-anak juga akan terbangun karakternya. Nggak boleh sombong, nggak mau menang sendiri, nggak mau serba dituruti. Ada saat-saatnya yang harus ditahan misalnya. Mungkin juga dikaitkan dengan mungkin kemampuan belajar matematika. Nah ini papa punya pemasukan untuk rumah ini, angkanya misalnya ditulis 100. Untuk biaya ini sekian, untuk biaya segini. Nah ini kalau kamu minta mainan, ini biayanya sekian. Coba kita jumlah ini berapa. Nah cukup nggak? Berarti harus kita hemat misalnya. Jadi dengan cara demikian anak juga diarahkan untuk mulai berpikir kritis dan menyadari bahwa kemauannya serba dituruti akhirnya juga merugikan dia sendiri nantinya. Karena ada hal-hal yang akhirnya bisa tidak dituruti, padahal itu yang lebih penting dari sekedar permintaan dalam jangka pendek ini. Begitu. Artinya dengan cara tetap dialog, komunikasi,
melalui apapun namanya, rapat keluarga atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah, begitu. Intinya dialog antara orang tua dan anak akan membuat anak lebih kritis tapi juga lebih mandiri nantinya.